Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Edi Sucipto. Di sini saya akan menjelaskan sedikit apa itu yang dimaksud dengan cloud computing. Jadi cloud computing itu ada dua suku kata, yaitu cloud dan computing. Cloud jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia memiliki arti awan, sedangkan computing yang berasal dari kata komputer jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia memiliki arti perhitungan atau komputasi. Jika kedua kata tersebut digabungkan, maka cloud computing merupakan komputasi atau perhitungan yang dilakukan di atas awan. Awan yang dimaksud di sini itu bukan awan yang ada di langit, tapi awan di sini adalah jaringan internet. Kemudian komputasi awan cloud computing adalah gabungan pemanfaatan teknologi komputer atau komputasi dan pengembangan berbasis internet atau awan. Selanjutnya adalah bagaimana sih cara kerja cloud computing. Jadi cara kerja teknologi cloud computing ini sebenarnya cukup sederhana, yaitu komputasi awan menjadikan internet sebagai pusat penyimpanan dan pengelolaan data. Selanjutnya, perangkat yang digunakan untuk mengakses cloud storage harus mempunyai koneksi dan jaringan internet. Setelah terhubung, pengguna sudah bisa menggunakan teknologi ini. Contohnya tuh aplikasi YouTube, misal kita upload video tugas, video tersebut kan bisa otomatis kesimpan dan bisa dikelola oleh banyak kalangan. Kita juga kalau ingin video tersebut hanya kita yang ingin melihat, kita bisa atur settingan privasi dalam penguploadan. Beda dengan SAPP, cuma pengguna yang bisa mengakses dan mengelola data karena SAPP berbentuk local host, jadi cuma tersimpan di perangkat kita saja atau perangkat pengguna. Selanjutnya adalah manfaat cloud computing. Yang pertama ada skalabilitas, yaitu dengan cloud computing kita bisa menambah kapasitas penyimpanan data kita tanpa harus membeli peralatan tambahan, misalnya hard disk. Dan data kita akan selalu ready kapanpun. Misal kita upload data kita malam ini atau siang ini ke Google Drive, besok pagi, besok siang, dan seterusnya data tersebut tidak akan hilang. Selanjutnya adalah aksesibilitas, yaitu kita bisa mengakses data kapanpun dan dimanapun kita berada, asal kita terkoneksi dengan internet sehingga memudahkan kita mengakses data tersebut. Selanjutnya adalah keamanan, yaitu data kita bisa terjamin keamanannya oleh penyedia atau si penyedia layanan cloud computing tersebut, sehingga bagi perusahaan yang berbasis IT, data kita bisa disimpan secara aman di penyedia cloud computing tersebut. Itu juga bisa mengurangi biaya yang diperlukan untuk mengamankan data perusahaan. Selanjutnya adalah kreasi, yaitu sebagai pengguna bisa melakukan atau mengembangkan kreasi kita tanpa harus mengirimkan kreasi tersebut secara langsung ke perusahaan, tapi kita bisa mengirimkannya lewat penyedia layanan cloud computing. Contohnya tuh misal di kampus sekarang kan kita sudah bisa mengupload tugas, absensi, kemudian ujian dan lain-lain di aplikasi Pelangi, dan itu memudahkan kita. Dan sekarang juga aplikasi Pelangi dalam mengupload tugas kita harus menyimpan terlebih dahulu tugas kita ke Google Drive, salah satu aplikasi cloud computing, dan kemudian kita bisa menyalin link dari Google Drive tersebut ke aplikasi Pelangi. Jadi sangat mudah. Selanjutnya adalah kecemasan. Ketika terjadi hal yang tidak diinginkan, data milik kita tersimpan aman di cloud, meskipun hard disk atau gadget kita rusak. Selanjutnya jenis-jenis cloud computing. Yang pertama, software as a service atau SaaS. Terletak di puncak piramida, SaaS adalah solusi perangkat lunak yang dikembangkan sepenuhnya dan siap untuk dibeli dan digunakan melalui internet dengan berbasis berlangganan. Penyedia SaaS mengelola infrastruktur sistem operasi dan data yang diperlukan untuk menyampaikan pekerjaan guna memastikan perangkat lunak tersedia kapanpun dan dimanapun pelanggannya membutuhkan. Nah, kalau di platform AS Service tadi akan ada Google Apps Engine, yang di dalamnya masih banyak lagi perangkat lunak cloud computing yang bisa kita gunakan seperti Google Drive, Dropbox, terus media sosial Google Classroom, dan masih banyak lagi. Yang kedua, platform AA Service atau PaaS. Sedikit lebih tinggi daripada IaaS, PaaS menyediakan
kerangka kerja yang diperlukan untuk membangun, menguji, menyebarkan, mengelola, dan memperbarui perangkat lunak. PAAS menggunakan infrastruktur yang sama dengan IaaS, tetapi juga mencakup sistem operasi alat pengembang dan sistem manajemen basis data yang dibutuhkan untuk membuat aplikasi perangkat lunak. Kalau di infrastruktur tadi ada yang namanya CPU. Nah, kalau di platform ASS service ada yang namanya OS sistem operasi. Ada Google Apps Engine, Comedian, dan Windows, penyedia layanan cloud computing. Yang ketiga, infrastruktur as a service atau IaaS. Sebagai fondasi dasar piramida, IaaS adalah jenis layanan cloud computing yang paling fleksibel. Pada dasarnya, layanan ini menyediakan infrastruktur komputasi yang disediakan dan dikelola di pusat data, tetapi memungkinkan pelanggan untuk sepenuhnya menyesuaikan sumber daya tersebut untuk membeli, menginstal, mengkonfigurasi, dan mengelola perangkat lunak apapun yang mereka butuhkan. Contoh, misalnya PC. Nah, di PC itu ada CPU dan CPU itu adalah infrastruktur dan PC tersebut. Nah, kalau di infrastruktur as a service, cloud computing ada yang namanya Google Cloud. Platform terus ada Amazon Web Service, yaitu raksasa e-commerce yang ada di Amerika. Selanjutnya, penyedia layanan cloud computing di Indonesia. Yang pertama yaitu ada Google Cloud Platform, ada Amazon Web Service, ada Microsoft Azure, dan Alibaba Cloud. Mungkin ini hasil presentasi kami dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.